Sebenarnya mendaki itu kan bukan hobi saya sejak kecil. Kalau hiking, jalan jauh memang ya saya sering jalan, bahkan sampai 24 km pulang pergi hanya untuk berenang. Itu karena kolam renang pertama di kota saya ini kan berada 12 km dari pusat kota, dan bapak saya tidak pernah mengizinkan kalau saya minta uang untuk berenang dan tempatnya jauh. Yang justru menjadi hobi itu kan berkesenian, yaitu baca puisi, terus mengarang puisi, berteater, sama bela diri, dalam hal ini karate. Jadi saya berlatih karate sampai SMA. Jadi dua hobi ini berjalan sampai SMA. Kemudian kan saya kuliah di Semarang, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Inggris S1 di IKIP Negeri Semarang. Pada semester kedua, pada semester kedua kayaknya, itu saya pindah kos. Biasa kan kalau kita kuliah itu kan kita cari temen yang cocok untuk tinggal di kosan yang sama. Nah, ketika saya pindah kos ini, ternyata di kos baru ini ada seorang pendaki. Nah, pada saat itu mendaki gunung itu hobi yang dianggap sangat ekstrim, dan kebetulan yang saya kenal pertama itu orangnya tinggi besar, gagah, terus kadang kalau pulang mendaki itu kan bawa ransel dan sepatu yang keren gitu. Itu membuat saya ingin, wah keren juga ini kalau saya bisa jadi pendaki. Lalu saya nembung sama dia, bisa nggak kalau kapan-kapan saya ikut mendaki. Nah, dia bilang bisa, tapi dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Latihan fisik. Jadi pada waktu itu kalau mau mendaki kita harus jogging dulu, dan tidak jogging di tempat yang datar. Jadi joggingnya itu di tempat yang naik untuk menguatkan jantung dan paru-paru. Kira-kira 2 minggu baru kita akan berangkat mendaki. Dan nanti kalau pendakian ini menjadi sering, katakanlah bisa seminggu sekali, joggingnya bisa dikurangi. Karena apa? Karena habis mendaki itu kan kaki jarum semua, tapi tubuh kan sudah mulai beradaptasi dengan ketinggian dan udara dingin. Ya, jadi sejak kenal si orang ini, maka saya mulai menjadi pendaki, dan pelan tapi pasti mentor saya ini namanya Totok Sudarwanto, orang yang mengenalkan saya pada pendakian itu. Pelan tapi pasti dia tak salib dari segi frekuensi maupun dari segi cara mendakinya, karena saya lebih suka mendaki itu sendirian gitu. Jadi saya banyak melakukan solo hiking, kecuali ke gunung-gunung tertentu yang misalnya ekstrim, kayak Gunung Merapi, ya itu kan ekstrim. Artinya kalau Gunung Merapi itu saya berhasil naik, saya butuh bukti ke kawan-kawan, loh aku sudah naik Merapi, ini buktinya, kan gitu. Selain ekstrim, waktu itu Merapi salah satu gunung yang sangat sulit perizinannya.
Kemudian gunung yang belum ada treknya, misalnya kayak Gunung Wilis pada tahun itu, saya juga harus membawa teman. Mengapa begitu? Karena zaman dulu itu nggak ada HP. Kalau sekarang kita bisa solo hiking sambil bawa HP loh, cepret gitu, selfie gitu bisa. Kalau dulu nggak bisa, harus ada yang memoto. Jadi saya harus biayai temen untuk ikut mendaki saya, jadi bisa menjadi pendakian duet, dan itu atas biaya saya loh ya. Nah, aktivitas mendaki ini dan kebetulan di kesenian saya juga cukup larut di dalamnya, membuat hobi yang lain yaitu bela diri sudah nggak kebagian waktu. Jadi sejak kuliah saya sudah sama sekali tidak berkarate. Saya berhenti mendaki itu 2 kali. Yang pertama tahun 85 itu saya berhenti sebentar, itu mungkin berhentinya nggak ada 1 tahun itu malah. Itu karena saya sempat diancam sama alma mater tempat saya kuliah waktu itu, kalau saya terus mendaki tanpa ikut mahapala saya akan dikeluarkan dari alma mater, kan begitu. Nah, saya sempat beberapa bulan nggak mendaki, itu yang pertama. Dan saya nggak tahannya gini loh, pada saat itu saya sudah mulai merasa menyatu sama gunung. Jadi saya lebih suka berada di tengah hutan daripada di tengah jalan yang sibuk atau di tengah mall yang sangat riuh pada saat itu ya. Kalau saya dilepaskan di satu hutan, suruh cari jalan keluar, saya yakin saya bisa. Tetapi berada di kerumunan dalam jumlah banyak di mall atau di tengah jalan, waktu itu kan saya hidup di Semarang, Jalan Pemuda itu ya, menyeberangi Jalan Pemuda yang ramai itu saya bisa pingsan karena kayak takut gitu loh. Jadi saya takut terhadap keramaian orang banyak, dan saya selalu lebih suka berada di tempat yang sepi, terutama hutan dan gunung. Kemudian tahun 86 itu saya sudah mendaki lagi. 85 itu setelah peristiwa tragedi saya itu, saya masih sempat mendaki Ungaran, terus Merapi. Terus karena ancaman itu saya berhenti dulu. Terus 87 itu mulai mendaki lagi. Di seling-seling pendakian itu, di sela-sela pendakian itu saya berkesenian, berteater. Kemudian saya berumah tangga. Nah, berumah tangga ini menimbulkan konflik baru. Apalagi teman-teman seangkatan itu juga sudah mulai mengundurkan diri dari pendakian dan menggantung sepatu dan ransel masing-masing. Kadang-kadang kan kita ketemu lalu ngobrol bahwa ya sudahlah, pendakian itu kan hanya jadi masa lalu saja karena kita harus mementingkan keluarga, rata-rata begitu. Tapi saya merasa kok nggak bisa gitu ya, bisa. Nah, puncaknya itu terjadi ketika saya hendak mendaki Rinjani. Itu rahasia kenapa anak saya yang sulung itu bernama Yulia Rinjanita. Jadi saya sudah siap berangkat, sudah packing, tapi istri saya itu dalam kondisi hamil. Nah, untuk ke Rinjani ini kan biayanya besar. Ketika persiapan itu istri nggak ngomong, tapi begitu kelihatan bahwa kami hendak berangkat, dia ngomong begini, "Mas sudah punya
persediaan tabungan untuk saya melahirkan belum. Wah, itu rasanya kayak dipukulin itu. Rasanya kayak dipukulin. Oh iya ya, belum Dek. Saya percaya bahwa apapun yang kita butuhkan itu Tuhan pasti memberikan. Saya jawab begitu. Lalu dia jawab begini, nah, bagaimana memberikan kalau yang sudah diberikan aja dipergunakan secara salah, ya begitu. Ya, setelah saya pikir-pikir ada benarnya juga istri saya kok jadi merasa egois. Saya mendaki sementara istri dalam keadaan hamil saya tinggal, bahkan biaya untuk melahirkan aja belum tergambarkan. Itu akhirnya saya putuskan, oke lah, saya nggak akan mendaki Rinjani dulu, dan sebagai gantinya dia akan saya namakan Yulia Rinjanita gitu. Nah, habis itu saya vakum, kemudian betul-betul berhenti pada pendakian yang ke-200. Karena apa? Tadi kan saya katakan ya, saya kan masih ketemu sama ex teman pendaki yang memotivasi saya untuk sudahlah sekarang menjadi realistis saja. Sekitar tahun 2015, karena semenjak saya berhenti mendaki itu kan kesenian masih tetap intens saya lakukan. Saya mulai membuat film kan, kemudian saya harus membuat film dalam rangka salah satu festival di Kudus. Saya mengambil topik seorang pertapa yang pernah bertapa di puncak Rahtawu, puncak Gunung Muria itu. Nah, terpaksalah saya bersama kru, bersama semua alat-alat syuting, karena ini film indie kan, kita bawa sampai ke puncak. Nah, saya sempat terpingsan-pingsan. Saya pingsan, dan ternyata chemistry saya dengan alam masih jalan. Saya bilang sama anak-anak, udah nggak usah panik, coba aja. Mungkin saya masih bisa punya chemistry sama gunung. Biarkan saja, pijitin, nanti sembuh. Dan ternyata benar. Nah, selain menemukan bahwa ternyata ikatan atau hubunganku dengan gunung ini masih ada juga ya. Selain itu, angka 201 ini benar-benar mengganggu. Kalau saya tidak menambah 200 itu menjadi 1, mungkin saya tidak akan pernah kembali mendaki. Tetapi karena angka ini sudah rusak menjadi 201, ini seperti satu tarikan gitu loh. Kok angkanya aneh, kenapa tidak dilanjutkan aja gitu. Kemudian ada teman Facebook yang seorang pendaki cewek, dia dari Tasikmalaya. Kami ngobrol lewat chat dan saya sampaikan bahwa saya sudah pensiun mendaki. Nah, dia kemudian memberi motivasi, intinya kalau untuk dirinya sendiri dia akan berhenti mendaki hanya kalau kakinya sudah tidak kuat melangkah. Ini disampaikan seorang cewek loh ya. Dan saya merasa kayak dada saya dipukul gitu. Nah, kamu dulu waktu jadi pendaki apa janji pada diri sendiri kan gitu ya. Dulu kan kita punya slogan misalnya, pantang pulang sebelum mencapai puncak idaman. Lalu tiba-tiba kenapa begitu lembek gitu. Padahal seorang pendaki cewek aja bisa memutuskan sikap semacam itu. Nah, kemudian saya ngobrol sama istri.
ada temen punya slogan begini, terus gimana enaknya. Nah istri mendukung, ya udah toh, mungkin kalau jenengan mendaki lagi kondisi jenengan bisa lebih sehat. Karena apa? Karena akhir-akhir itu kan saya makin sering sakit-sakitan. Sejak kecil kan saya punya ambeien, dan ambeien ini pasti kambuh karena misalnya terlalu banyak makan pedas, terlalu banyak minum kopi, terlalu banyak mikir. Orang hidup suruh nggak banyak mikir itu kan nggak bisa, jadi sudah pasti kambuh. Nah ternyata setelah saya mulai mendaki lagi dengan dukungan teman dan istri ini, saya mulai lebih sehat lagi, dan chemistry dengan alam ini makin terbentuk, makin menguat. Sehingga meskipun saya sering mendaki itu sambil terpingsan-pingsan, terakhir saya mendaki Gunung Slamet itu pingsannya itu dimulai dari kebun sayur milik warga. Jadi belum masuk hutan itu saya sudah pingsan, sudah muntah-muntah dan pingsan. Toh saya bisa tetap sampai puncak, dan saya sampai sekarang juga merasa lebih sehat. Di awal-awal itu dengkul sering bermasalah, sekarang ini malah tidak. Jadi di awal-awal kembali ke gunung itu kadang saya butuh deker dengkul, sekarang saya nggak pakai deker. Itu sebenarnya kalau target secara spesifik, artinya saya berhenti kalau pada pendakian keberapa gitu, saya nggak punya. Intinya ya sikap saya sebenarnya kan sama, makanya saya merasa tersulut, terpicu kembali itu kan karena kata-kata dari teman itu kan sebenarnya ada juga dalam hati saya. Saya hanya berhenti mendaki apabila kaki saya sudah tidak bisa membawa tubuh saya untuk melangkah ke gunung kan begitu. Tetapi karena ini menjadi sesuatu yang tak terukur, untuk tahun ini saya mentargetkan sebenarnya sampai 300. Nah, persoalan menjadi timbul ketika ada corona, dan kemarin berapa bulan itu gunung-gunung itu pada tutup, hingga sekarang ini angka yang saya capai baru 272. Untuk sampai ke 300 pada akhir tahun saya masih harus menambah 28 lagi.